Jangan Anda anggap anjing itu najis. Jangan-jangan anjing itu lebih mulia daripada Anda, karena kesetiaannya itu sangat luar biasa dan diakui oleh dunia bagaimana setianya anjing. Bahkan di kitab Anda digambarkan bagaimana kesetiaan anjing, dan di situ diceritakan nanti ada seekor binatang yang masuk surga, yaitu kalbun, anjing. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dari Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik secara doa, dana maupun motivasi yang saudara berikan kepada saya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin pesan satu hal, bersukacitalah kita dalam keadaan apapun, baik waktunya atau tidak baik waktunya, kita harus selalu bersukacita. Ditambah lagi, yang kedua, kita harus selalu memberitakan firman Tuhan. Kalau saudara tidak ada waktu untuk memberitakan firman Tuhan, melakukan penginjilan, saudara bisa berdoa buat para penginjil. Bahkan saudara bisa mempergunakan media sosial untuk saudara bersaksi. Saudara ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Saudara ceritakan tentang bagaimana saudara mengalami Tuhan, bagaimana hidup saudara setelah mengalami Tuhan, dan bagaimana saudara sebelum mengalami Tuhan. Nah, kali ini Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk melihat sebuah foto yang membuat saya ini tidak pantas ditulis ya oleh orang yang mengaku agamanya rahmatan lil alamin. Kita melihat di foto itu seorang bapak pakai peci. Lihat tulisannya itu Bapak Ibu, sangat miris sekali ketika saya pribadi membaca ya. Anjing-anjing gereja bertobatlah. Nah, di dalam tulisan itu Bapak Ibu, anjing-anjing gereja bertobatlah. Memang ada ya anjing gereja. Coba berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis. Nah, kita hidup beragama itu, ayo dong tunjukkan nilai-nilai agama kita. Ya, nilai-nilai agama lewat perilaku kita, lewat tingkah laku kita, lewat perbuatan kita, lewat tutur kata kita, lewat tulisan kita. Kalau kita benar-benar adalah orang yang beragama. Kita melihat orang yang pakai peci, tapi tulisannya itu tulisan yang sangat tidak pantas ditulis oleh orang macam itu. Ya, sama halnya dia ingin berkata bahwa kita orang yang beribadah, orang yang bergereja disamakan dengan anjing. Dia tidak tahu di dalam kitab dia itu ditulis, digambarkan ada binatang ya, ada binatang yang masuk surga. Bahkan satu-satunya binatang yang masuk surga itu anjing. Dan namanya diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya dia. Saudara bisa melihat di dalam surat Al-Kahfi bagaimana kesetiaan seekor anjing, bahkan melebihi kesetiaan orang itu Bapak Ibu. Orang yang menulis, orang yang coret-coret di dinding. Adabnya, budi pekertinya, akhlaknya tidak ada sama sekali. Sedikit pun tidak ada akhlak, sedikit pun tidak ada adab. Bahkan moral itu tidak ada sama sekali ya. Tidak ada moral sama sekali. Orang itu orang yang tidak bermoral Bapak Ibu. Kenapa saya katakan tidak bermoral? Dia coret-coret dinding dan coret-coret tembok, dan tulisannya itu yang sangat tidak bermoral. Dia tulis apa? Anjing-anjing gereja bertobatlah. Nah, dikatakan di dalam sebuah kitab mutola'ah, Al-kalbun hayawanun aminun. Anjing itu seekor binatang yang bisa dipercaya. Huwa yahrusu manazila wal madharib. Dia bisa dipercaya untuk menjaga kebun dan menjaga rumah. Begitu kesetiaannya anjing, sampai di dalam pelajaran mutola'ah, kitab mutola'ah,
digambarkan bagaimana kesetiaan anjing. Bagaimana setianya anjing. Sangat setia. Bahkan tulisan Anda itu tidak mencerminkan kalau Anda orang yang beragama. Ya, bahkan orang yang tidak punya agama pun, orang yang tidak percaya Tuhan pun, belum pernah saya melihat tulisan macam itu. Anjing-anjing gereja bertobatlah. Anda tahu, kami orang yang beriman bertakwa kepada Zabur, Taurat, dan Injil, percaya kepada firman yang hidup Adonai Yesus HaMasiah. Kami sudah mendapatkan pertobatan. Kami sudah mengalami pertobatan. Kami sudah mengalami keselamatan. Kami sudah mengalami sukacita. Kami sudah mengalami damai sejahtera. Dan ketika sukacita dan damai sejahtera itu kami alami, maka tidak ada kedengkian dan iri hati kami untuk orang lain. Ditambah lagi untuk orang yang tidak seiman, seagama, seakidah, sepemahaman dengan kami. Tidak pernah kami iri. Dan kami selalu dituntut oleh Alkitab untuk mengasihi orang yang menghina, mencaci, maki, dan mengolok-olok kami. Termasuk Anda yang seolah-olah berkata kalau kami ini adalah anjing-anjing gereja. Nah, di mana letak nilai-nilai agama Anda, norma-norma agama Anda? Di mana letak kualitas iman Anda? Di mana letak moral Anda? Coba Anda pikirkan baik-baik ya. Kiranya video ini benar-benar sampai kepada orang yang coret-coret di tembok, yang menulis anjing-anjing gereja bertobatlah. Ya, anjing-anjing gereja bertobatlah. Kami sudah mengalami pertobatan. Ketika kami percaya kepada Adonai Yesus HaMasiah, itu kami sudah bertobat. Dan itu kami sudah mendapatkan hidayah. Hidayah apa? Hidayah kami tidak lagi tinggal dalam dosa. Hidayah kami tidak lagi tinggal di dalam ikatan agama. Hidayah kami sudah mendapatkan jalan keselamatan. Hidayah kami sudah mendapatkan pengampunan dosa. Hidayah yang paling besar yang orang gereja dapatkan, yang Anda katakan bahwa anjing-anjing gereja bertobatlah. Hidayah yang paling besar yang kami dapatkan adalah ketika kami menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Ya, Bapa pencipta langit dan bumi, Yod-Hi Waw-Hi, Yahweh, yang telah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, yang telah menjaga melindungi bangsa Israel di padang gurun. Dan Tuhan yang sama yang telah disembah oleh para nabi dan para rasul, yang telah disembah oleh Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan yang sama yang telah menyatakan dirinya kepada Mose atau kepada Musa. Dan Tuhan yang sama yang telah menyatakan diri kepada kami. Tuhan yang sama yang telah menyelamatkan umat manusia melalui pribadi Adonai Yesus HaMasiah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Ahabballahu lihadzat dunya. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kami yang Anda katakan anjing gereja, kami sudah mendapatkan hidayah yang paling besar. Kami sudah mendapatkan hidup yang kekal di surga nantinya. Jangan-jangan sebalik daripada itu, apa yang Anda tuduhkan kepada orang, mungkin Anda yang berperilaku seperti itu. Ya, Anda tahu perilaku anjing itu sangat baik. Dia sangat setia kepada majikannya, kepada tuannya, kepada orang yang memelihara dia, kepada orang yang kasih makan dia. Anjing itu sangat setia. Saya ada banyak dogi, ya, banyak dogi. Nah, dulu saya benci kepada anjing. Saya anggap najis. Tetapi setelah saya tahu bagaimana kesetiaan anjing, saya cinta sama anjing. Nah, seperti ini saya punya anjing. Tolong bawa sini. Saya punya anjing Bapak Ibu ya. Saya pakaiin baju karena dia cewek. Nah, ini dogi saya ini. Bagaimana cantiknya, bagaimana sangat menggemaskan kalau saudara melihat anjing saya. Namanya Bambi. Dia cewek, dia sudah melahirkan 6 anak. Cowok 4, cewek 2. Anaknya si Bambi. Siapapun teman-teman saya yang datang ke rumah yang melihat dogi saya,
Pasti banyak yang minta, bahkan ada beberapa orang yang minta beli, tapi kami tidak jual karena begitu sayangnya kami terhadap binatang. Dulu saya benci kepada binatang, tidak senang. Benar-benar tidak senang. Saya anggap najis. Bahkan orang-orang yang bagaimana yang saya tidak senang juga saya anggap anjing. Anjing kau, babi kau, bla 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 bla. Itu ketika saya belum bertobat. Tetapi setelah saya bertobat, saya melihat bagaimana setianya anjing. Bagaimana dia begitu setia. Ketika saya pulang, saya capek, dia kibas-kibaskan ekornya, ya. Dia kibas-kibaskan ekornya, dia menyambut saya. Hanya saya kasih makan, saya kasih minum, kadang-kadang sore saya bawa jalan. Nah, kalau saya pulang pelayanan, kadang-kadang saya seperti kemarin di Nias beberapa hari, ketika pulang, itu dia sambut. Waduh, luar biasa dia sambut ya. Luar biasa dia sambut ini. Namanya Bambi. Say hello, Bambi. Hai tante, om. Jangan marah-marah sama saya ya. Saya anjing yang lucu. Nama saya Bambi. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, ayolah berpikir dengan akal yang sehat. Berpikir dengan sopan santun, berpikir secara jernih, dan tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Nah, jangan saudara anggap binatang itu najis. Jangan-jangan binatang itu lebih mulia daripada Anda. Saya ulangi, jangan Anda anggap anjing itu najis. Jangan-jangan anjing itu lebih mulia daripada Anda. Karena kesetiaannya itu sangat luar biasa. Dan diakui oleh dunia bagaimana setianya anjing. Bahkan di kitab Anda digambarkan bagaimana kesetiaan anjing, dan di situ diceritakan nanti ada seekor binatang yang masuk surga, yaitu kalbun, anjing. Sekalipun di situ dikatakan anjing yang menjaga sahabat Ashabul Kahfi. Nah, saudaraku para pencinta Sunnah Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Assalamualaikum bishim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasyah. Warwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.